Bab 865. Sebelum keberangkatan, Kingston Jiang memang membawa kembali peta bumi dari klan darah. Dia juga meminta Raja Xiaoyao untuk membuat peta bumi modern, tetapi dia masih tidak tahu apakah ada naga di tempat itu atau tidak. Dia perlu memeriksanya sendiri untuk mengetahui kebenarannya. Oh iya. Dia memandang Marco Jiang dan bertanya, "Kakek, apa kakek membawa kembali darah naga yang aku berikan kepada kakek waktu itu?" "Iya." Marco Jiang mengangguk, mengeluarkan darah naga yang diberikan Kingston Jiang sebelumnya, menyerahkannya kepadanya, berkata, "Ini." Kingston Jiang mengambilnya dan berkata, "Baiklah, aku akan membawanya, mempelajarinya dan melihat apakah darah ini bisa digunakan untuk menyelamatkan Clue atau tidak." Marco Jiang tampak serius dan berkata, "Kamu sudah memiliki peta bumi, seharusnya itu adalah peta yang benar. Apa langkahmu selanjutnya?" Kingston Jiang berkata, "Aku akan melihatnya dulu." Marco Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi dan melihat situasi di sana terlebih dahulu, sementara aku berada di negara Dacia, mengorganisir petarung negara Dacia untuk membunuh naga itu bersama-sama?" "Iya." Kingston Jiang tahu betapa kuatnya naga itu. Ribuan tahun yang lalu, begitu banyak orang kuat gagal ketika mencoba melawannya. Kekuatan master kuno negara Dacia sekarang jauh lebih buruk daripada kekuatan mereka 1000 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, ada banyak petarung 9 alam di negara Dacia, tetapi sekarang tidak ada satupun. Kali ini pembantaian naga akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Kakek, apa kamu yakin?" Marco Jiang tampak serius, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, tidak ada kepastian, tetapi, ini berbeda dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang adalah era teknologi tinggi, kita dapat membawa senjata berteknologi tinggi untuk digunakan dalam pertarungan melawannya. Bahkan jika naga itu ada di sana dan sangat kuat, dia tidak mungkin bisa tahan jika kita membombardirnya dengan senjata berteknologi tinggi. Baiklah. Sampai sekarang, ini adalah satu-satunya cara yang bisa digunakan." Setelah mengobrol singkat dengan Marco Jiang, Kingston Jiang turun dari mobil. Marco Jiang menyuruh sopir untuk melajukan mobilnya kembali. Kingston Jiang berdiri di tempat, melihat kakeknya pergi. Dia akan pergi untuk menemui Felix Murong untuk membahasnya. Pada saat ini, seseorang datang. Kingston Jiang melihat ke arah Sky yang berjalan mendekat, perlahan mengerutkan kening. Dia telah mencari kesempatan untuk menghancurkan Sky. Namun, membunuh naga masih membutuhkan kekuatan Sky. "Apa yang kakekmu katakan padamu?" Sky memandang Kingston Jiang, kemudian ke Mercedes-Benz yang sudah pergi di kejauhan. Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa, hanya berbicara singkat tentang pembantaian naga. Bagaimana dengan peta bumi?" Sky memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Sudah selesai?" "Iya." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Sudah selesai, aku sudah tahu lokasi tepatnya, tetapi aku masih tidak tahu apakah ada naga di jurang naga. Aku akan memeriksanya. Bagaimana jika kamu pergi bersamaku?" Menurut rencana Kingston Jiang saat ini, Sky masih belum boleh mati. Sky adalah puncak tangga Mikojiu, berada sangat dekat dengan 9 alam. Orang kuat seperti itu sangat membantu untuk menghabisi naga. Dia berencana untuk memiliki hubungan yang baik dengan Sky terlebih dahulu, membuatnya mengendurkan kewaspadaannya, kemudian tunggu sampai naga berhasil dibunuh, maka dia akan memikirkan cara lainnya untuk menyingkirkannya. Sky mengatakan, "Aku memang mencarimu karena masalah ini. Kapan kamu akan berangkat?" "Besok." "Baiklah. Besok aku akan menemuimu." Setelah Sky selesai berbicara, dia pergi. Kingston Jiang juga tidak menyangka akan bertemu kakek dan Sky saat dia keluar. Dia berdiri di tempatnya merenung sejenak, lalu langsung pergi ke area militer untuk mencari Raja Xiaoyao. "Kak Jiang, kenapa kamu kembali? Apa ada yang salah dengan peta bumi?" Raja Xiaoyao menyapa Kingston Jiang dengan hangat. "Tidak." Kingston Jiang berkata, "Seperti ini.
Aku akan berencana pergi ke luar negeri. Jika naik perahu maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa kamu bisa mengatur satu helikopter untukku? Tidak masalah, ini masalah mudah. Raja Xiaoyao tersenyum dan bertanya, kapan kamu menginginkannya? Siapkan malam ini. Besok aku akan berangkat. Ya, aku akan menyiapkannya. Setelah Kingston Jiang secara pribadi bertemu Raja Xiaoyao, dia pergi. Dia langsung kembali ke kediaman keluarga Tang. Tapi tidak tahu mengapa, Klu Tang menunjukkan sikap sangat berhati-hati kepadanya. Malah bisa dikatakan dia enggan berbicara dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang juga tidak bisa berbuat apapun akan sikapnya ini. Sekarang, satu-satunya cara adalah pergi untuk membunuh naga terlebih dahulu. Menyelamatkan Klu dengan darah naga dan menunggunya untuk memulihkan ingatannya terlebih dahulu. Malam ini Kingston Jiang juga tidak keluar. Dia tinggal di kediaman keluarga Tang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Sebelum dia bangun, dia menemukan seseorang di balkon. Setelah merasakan napas seseorang, dia berguling dan bangkit, berjalan menuju balkon, memandang Sky yang berdiri di balkon. Mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, berkata, datang pagi sekali. Setelah Sky mengambil rokok yang disodorkan kepadanya, bertanya, kapan kamu pergi? Kingston Jiang tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sedang terburu-buru. Apa mungkin jika aku tidak terburu-buru? Sky benar-benar terburu-buru. Kali ini dia disatukan oleh klan darah. Dia ingin tahu apakah peta bumi yang diberikan oleh klan darah itu asli atau palsu. Jika itu palsu, dia pasti akan menemukan cara untuk berbaur dengan klan darah dan mencuri peta asli. Keluarlah dan tunggu aku. Aku akan menemuimu setelah menemui Klu. Setelah mengatakan itu, Kingston Jiang berbalik dan memasuki ruangan. Sky melompat dari lantai 3 dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di luar kediaman keluarga Tang. Sekarang, baru pukul 8 pagi. Klu Tang belum bangun. Kingston Jiang pergi ke kamar Klu Tang, mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Ini masih pagi. Tidak lama kemudian, ada keluhan yang terdengar dari dalam. Klu Tang membuka pintu. Dia mengenakan piyama putih dengan wajah malas. Ketika dia melihat orang yang mengetuk pintu adalah Kingston Jiang, dia berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya yang cantik, Kingston Jiang. Apa-apaan? Ini masih sangat pagi. Kenapa datang kemari sepagi ini? Kingston Jiang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Klu, seperti ini. Hari ini aku dan Sky akan berangkat. Aku datang kemari karena ingin mengatakan itu kepadamu. Klu Tang berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, pergi saja. Setelah berbicara, dia mengingat sesuatu lagi. Ekspresi di wajahnya menjadi serius, bertanya, apa itu berbahaya? Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, itu tidak berbahaya. Aku hanya pergi untuk memeriksa keberadaan naga. Jika memang ada, kita akan kembali untuk membawa petarung negara Dacia dan membunuhnya bersama-sama. Aku akan mengambil darahnya untuk menyelamatkanmu. Oh. Klu Tang hanya menimpali singkat. Kemudian, dia berkata, kita bicara di dalam saja. Dia berbalik dan memasuki kamar. Setelah masuk, Klu Tang duduk di tempat tidur, memandang Kingston Jiang, bertanya, apa hanya darah naga yang bisa digunakan untuk menyelamatkanku? Apa tidak ada cara lain? Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, sekarang, ini satu-satunya cara yang kita miliki. Kamu sudah terkontaminasi dengan darah kura-kura sebelumnya, darahmu sepenuhnya menyatu dengan darah kura-kura dan kamu menyerap kekuatan darah kura-kura, membuat darah dalam tubuhmu kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi. Kemudian kamu membuang semua energi di tubuhmu, membiarkan energi di tubuhmu kembali ke darah lagi. Begitu kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, energi darahmu akan hilang lagi, yang membuat darah dalam tubuhmu akan kehilangan kemampuan regenerasinya lagi, bahkan kehilangan kekuatan tidak akan mampu menyelamatkannya. Hanya darah naga yang bisa menghidupkan kembali darahmu. Klu Tang mendengarkan dengan seksama.
Meskipun tidak ada Kingston Jiang dalam ingatannya sekarang, dia tidak ingin Kingston Jiang mengambil risiko. Tapi, dia tidak tahu bagaimana memberitahu Kingston Jiang akan pemikiran dalam benaknya ini. Hati-hati dan kembalilah dengan selamat. Itu saja yang dia katakan. Yah, aku akan berhati-hati. Kingston Jiang mengangguk mengiyakan. Setelah berbincang sebentar dengan Klutang, Kingston Jiang turun. Di lantai bawah, dia bertemu Klantang. Kakak ipar, Sky mengatakan kepadaku tentangmu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, kita bicarakan lagi nanti. Kingston Jiang mengabaikan Klantang, berbalik dan keluar. Di luar pintu, Sky sudah lama menunggu. Kingston Jiang datang dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Bersambung.